Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang senantiasa dilimpahkan keberkahan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal itu membuat kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia itu semua, sehingga pada malam hari ini kita masih menyempatkan hadir ya, untuk sama-sama melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqhul Muyassar. Salawat dan salam tentunya pula senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan juga keluarga-keluarga beliau. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Jadi insyaallah pada pembahasan kita kali ini adalah terkait tentang al-babul khamis fi salati tatawwu, ya. Terkait tentang bab kelima, ya. Bab kelima yang membahas tentang sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, wal muradu bit tatawwu' kullu ta'atin laysat biwajibah. Yang dimaksud dari tatawwu' adalah semua bentuk ketaatan yang mana ketaatan-ketaatan tersebut tidak sampai pada level hal yang diwajibkan, ya. Kalau bahasa sederhananya kita adalah hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah. Wa fadluha, adapun keutamaan daripada salat sunnat itu sebagaimana disebutkan, at-tatawwu bis salati min afdalil qurubati ba'dal jihad fi sabilillah wa talabil ilmi, ya. Jadi salat sunnat itu diantara bentuk taqarrub kepada Allah yang paling afdal, tentunya setelah jihad fi sabilillah dan juga setelah menuntut ilmu. Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafilis salawat. Karena seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam praktek taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi lebih sering memperbanyak dengan salat sunat nawafil atau salat-salat sunnah. Oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, jadi kalau misalnya kita biasa mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman, maka itu yang dinamakan dengan hadis qudsi, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti itu dinamakan dengan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi juga itu adalah merupakan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berbeda dengan Al-Qur'an, ya. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam alhamdulillah rabbil alamin, itu lafaznya memang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi maknanya. Adapun hadis qudsi itu maknanya dari Allah, adapun lafaznya itu nanti Nabi yang menyebutkan, ya. Jadi maknanya dari Allah, adapun lafaznya nanti Nabi yang membuat, ya, yang menyampaikan kepada kita. Nah, itu membedakan antara hadis qudsi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya misalnya maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi. Seperti misalnya contoh, misalnya guru berkata kepada muridnya, dia katakan kepada ketua kelas, nanti hari Senin kita ujian, ya.
Nah, maka ketua kelas itu membuat pengumuman kepada teman-temannya, insya Allah pada hari Senin kita akan mengadakan ujian. Nah, jadi itu maknanya dari gurunya, tapi lafaznya dari muridnya, seperti itu. Sebagaimana halnya hadis qudsi, maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi SAW. Makanya disebutkan dulu, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, maka sungguh aku mengumumkan kepadanya untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu ilayya. Tidaklah hambaku senantiasa bertakarrub kepadaku yang lebih aku cintai terhadap hal-hal yang telah diwajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan juga hambaku akan senantiasa mendekatkan kepadaku terhadap perkara-perkara yang disunnahkan hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pembahasan kita pada hari ini adalah terkait tentang salat-salat sunnah, ya. Jadi salat sunnah disebutkan adalah diantara juga merupakan amalan yang sangat istimewa, yang sangat mulia dalam bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan menempati diantara puncak tertinggi daripada amalan untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu ada dua, ya. Amalan yang disyaratkan itu ada dua. Ada yang wajib dan ada yang sunnah, ya. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau wajib, tentunya itu sudah hal menjadi kewajiban kita untuk harus melaksanakannya, ya, tanpa alasan apapun, ya. Jadi itu adalah bentuk standar minimal seorang hamba untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban itu, amalan yang wajib itu standar minimal, ya, standar minimal sehingga kita terlepas daripada kewajiban, sehingga kita terlepas daripada dosa bila mana kita tidak melaksanakannya, ya. Adapun sunnah, nah, di sunnah inilah, di perkara-perkara sunnah inilah yang merupakan titik kita berfastabiqul khairat, ya. Di amalan-amalan sunnah inilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, titik kita di mana kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wajib kan terbatas, ya. Kalau wajib terbatas, ya, dan hanya di waktu-waktu tertentu. Adapun amalan-amalan sunnah ini beragam dan banyak contohnya dan banyak jenisnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu berlomba-lomba di titik daripada amalan-amalan sunnah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan dalam hadis qudsi, jadi aku senantiasa suka, ya, jika hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang wajib, dan aku lebih menyenangi, ya, menyenangi jika hambaku itu memperbanyak perkara-perkara sunnah untuk mendekatkan diri kepadaku. Bahkan di lanjutan hadis ini yang tidak disebutkan oleh penulis, di lanjutan hadis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan, jika hambaku itu senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah, memperbanyak nawafil, maka jika dia mendengar, maka akulah yang maka pendengarannya itu adalah aku yang membuatnya dia mendengar, dan jika dia melihat, maka penglihatannya itu adalah penglihatanku juga. Itulah yang menyebabkan kenapa biasa kalau kita dengar cerita-cerita waliullah itu banyak karamahnya, ya. Ya, karamahnya maksudnya perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia, ya. Karena yang menjadi pendengaran mereka adalah pendengaran Allah, yang menjadi penglihatan mereka adalah penglihatannya Allah. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena banyaknya amalan-amalan sunnah yang senantiasa mereka rutinkan, yang senantiasa mereka kerjakan. Nah, di antaranya adalah salat-salat sunnah, ya. Ya, salat-salat sunnah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan al-hikmatu min masyru'iyyatiha, ya. Hikmah dari pensyariatan daripada salat sunnah tersebut. Wa qad syara'a subhanahu at-tatawwu' rahmatan bi ibadi. Jadi syariat sunnah, ya, salat sunnah itu
atau syariat sunnah secara umum itu sebagai rahmat ya, merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya ya. Faja'ala likulli fardin tatawuan min jinsihi. Makanya Allah menjadikan setiap amalan wajib itu Allah jadikan amalan sunnah yang sama jenisnya. Maksudnya apa? Ketika Allah mewajibkan sholat wajib, ada sholat sunnah ya. Ada sholat sunnah ya, yang menyamai bentuk dan modelnya dengan sholat wajib. Ada puasa wajib, maka ada pula puasa sunnah ya. Jadi disitulah titik kita, sebagaimana saya katakan tadi, disitulah titik kita untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba. Jadi perkara sunnah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya ya. Makanya beragam perkara-perkara sunnah itu ya, karena Allah tahu hambaku itu beragam bentuknya, dan hambaku itu kesibukannya itu beragam, dan hambaku itu kemampuannya beragam ya. Ada yang hambaku yang mungkin dia di amalan ini dia tidak mampu, tapi di amalan yang lain dia mampu ya. Ada yang mungkin tidak kuat di amalan-amalan puasa sunnah, tapi dia kuat di amalan-amalan sholat sunnah. Ada yang tidak kuat mungkin merupakan di amalan-amalan bacaan Quran, tapi dia kuat di amalan bersedekah ya. Itu merupakan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Jadi Allah membukakan berbagai macam pintu kebaikan untuk kita, tinggal kita memilih pintu mana saja yang kita ingin masuki ya. Pintu mana saja yang ingin kita masuki sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasdadul mu'mini imanan wa raf'atan fid darajati yaf'alu hadza tatawwu. Jadi Allah mensyariatkan adanya perkara-perkara sunnah itu untuk menambah keimanan kita, dan juga untuk menaikkan derajat kita dengan kita melakukan perkara-perkara sunnah tersebut. Walitukmilul faraid, dan juga fungsi daripada amalan sunnah itu adalah untuk menyempurnakan amalan wajib kita ya, untuk menyempurnakan amalan wajib kita ya. Wa tujbiru yaumal qiyamati bihadza tatawwu ya. Jadi nanti pada hari kiamat amalan sunnah itu adalah untuk menambal kekurangan yang ada pada ibadah wajib yang kita lakukan. Fa innal faraid ya'tarihan naqas ya. Karena pasti pelaksanaan wajib itu atau pelaksanaan sholat wajib itu pasti tidak terlepas daripada kekurangan. Nah, disitulah fungsi daripada sholat sunnah. Sholat sunnat itu adalah menambal kekurangan-kekurangan yang ada ketika kita melakukan sholat wajib. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumal qiyamah as-shalah. Ini hadisnya sering kita dengarkan ya. Sesungguhnya yang pertama-tama nanti dihisab ya, atau diperiksa daripada hamba atau seorang muslim pada hari kiamat adalah amalan sholatnya. Fa in atammaha ya, jika sempurna ya tentunya tidak perlu lagi untuk memeriksa perkara-perkara yang lain atau ditambal dengan perkara-perkara sunnah. Wa illa qila, tapi adapun ya jika kurang sempurna sholat wajibnya, kurang sempurna amalan wajibnya, qila, maka dikatakan, maka Allah bersabda kepada para malaikat, unzuru hallahu min tatawwu. Maka coba perhatikan, coba periksa gare, apakah ada amalan-amalan sunnahnya kira-kira ya. Nah, coba periksa, kalau misalnya diperiksa sholat wajibnya ternyata banyak kekurangan ya, kurang khusyuk. Jadi sholat wajib itu ya, diantara bentuk kesempurnaan sholat wajib itu dilihat dari beberapa segi ya. Entah itu dari keikhlasannya, entah itu dari kehusyuannya, entah itu dari gerakan dan bacaannya apakah sempurna sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu semua dilihat. Jadi kesempurnaan sholat itu dilihat dari hal-hal tersebut ya. Apakah keikhlasannya, apakah dia betul-betul ikhlas ya. Jangan sampai dia datang ke masjid sholat berjamaah karena malu sama tetangganya ya, atau malu sama mertuanya ya. Dia ikut kurban, mungkin jadi malu sama mertuanya, tetangganya kalau tidak kurban ya. Jadi dilihat dari keikhlasan seseorang ketika beramal ya. Kemudian dari segi prakteknya dan bacaannya, apakah sesuai dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu insyaallah nanti kita praktekkan ya, hal-hal yang hingga bisa kita mendekati praktek sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilihat, diperhatikan.
oleh para malaikat. Maka dikatakan oleh para malaikat, Allah mengatakan unzuru hallahu min tatawu. Coba perhatikan, lihat 3 adakah amalan-amalan sunnahnya ya, adakah sholat-sholat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawu, jika ada sholat sunnahnya, banyak sholat sunnahnya, ukmilatil faridatu min tatawu, maka ditambahlah, disempurnakanlah fardu-fardunya itu, sholat fardunya dengan amalan sholat sunat yang dia lakukan tadi ya. Jadi itu merupakan fungsi daripada disyariatkannya sholat sunnah. Jadi itu tadi ya, jika kita melaksanakan sholat wajib yang tentunya jauh dari kesempurnaan, bahkan disebutkan oleh para ulama hal yang mustahil ya bagi seseorang itu bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Kalaupun dia dari ikhlas, betul-betul ikhlas ya, paling dari kehusyukan adalah yang melenceng sedikit ya. Kata para ulama, dari 1000 orang itu 1:1000 ya, 1:1000. Dilihat dari kehusyuannya ya. Dilihat yang paling susah itu adalah dari rohnya sholat itu ya. Kalau di zaman Nabi SAW itu sholat itu merupakan kenikmatan bagi mereka ya. Kalau kita masih menjadi beban ya, azan orang tak masih waktu sempanyangnya ya kan. Jadi seakan-akan dia melaksanakan sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban ya. Kalau di zaman Nabi tidak. Jadi Nabi itu kalau lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba masuk waktu sholat, begitu gembiranya beliau, sampai-sampai beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat ya. Bilal, cepat-cepat azan ya, kita mau sholat ini. Nah, itu sudah menjadi roh bagi Nabi SAW, sudah menjadi. Jadi kita harus meningkatkan sholat kita itu, kualitas sholat kita itu kita harus tingkatkan, mulai dari beban menjadi kebutuhan dan menjadi kenikmatan ya. Kalau ibadah itu sudah menjadi kenikmatan, itu sesuatu hal yang indah sekali ya. Makanya Nabi SAW itu kalau sholat itu sampai bengkak kakinya. Bukan berarti jangan dianggap diasumsikan bahwasanya Nabi sholat itu sampai bengkak kakinya itu dipaksakan ya, tidak. Rohnya Nabi itu selalu ingin sholat, tapi cuman fisiknya yang tidak memungkinkan. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya sebenarnya Nabi sholat itu, ketika Nabi sholat meskipun tidak panjang banget ya, tidak panjang sekali, ketika di masa tuanya itu sudah bisa membuat kakinya bengkak ya, karena fisiknya sudah tidak stabil lagi untuk melakukan sholat dengan panjang-panjang ya. Tapi intinya bagaimana sholat itu sudah menjadi sebuah kenikmatan bagi seorang hamba, dia akan selalu senantiasa sholat. Nah, sebagaimana Abdullah bin Jabir radhiyallahu taala anhu itu, beliau banyak melakukan sholat sunat mutlak ya. Sampai-sampai jika dikatakan kepadanya, berapa rakaat nih sholat ya. Apa kata Abdullah? Illam yakun a'lam fallahu ya'lam. Kalau saya tidak mampu mengingat sudah berapa rakaat sholat saya, tapi Allah pasti tahu berapa rakaat nih sholatku ya. Saking banyaknya sholat yang dia kerjakan itu. Ya, di sisi itulah yang paling berat, jika mana sholat itu sudah menjadi kenikmatan bagi kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi di sisi itulah kita lihat bagaimana kesempurnaan daripada suatu sholat. Jadi insyaallah kita akan sedikit praktekkan ya, sebagaimana disarankan oleh Pak Ketua, bahwasanya bagus kalau ada praktek sholat, karena biasanya praktek itu biasa lebih cepat ditangkap daripada ketika kita berteori ya. Dengan bahu, dan juga ada yang sejajar dengan telinga ya. Ketika sudah sejajar dengan bahu, maka itu sudah dikategorikan sesuai dengan apa yang dipraktekkan Nabi SAW. Misalnya Allahu Akbar, ada yang begini ya, Allahu Akbar, yang penting sejajar dengan bahu ya, Allahu Akbar. Tidak usah juga terlalu, kata Ustadz Ahmad Sabik, tidak usah ditarik ke belakang begini ya. Maksudnya dia mensejajarkan dari segi begini, tidak. Yang penting sejajarnya itu seperti ini ya, Allahu Akbar ya, seperti itu. Ada yang mengatakan sejajar dengan telinga ya, jadi Allahu Akbar, atau sejajar betul dengan telinga atau dengan daun telinga. Nah, itu semua sudah sebagaimana mendekati praktek sunnah Nabi SAW ya. Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Ada juga yang mengatakan harus menghadap ke kiblat tangannya. Nah, tapi kata Ustadz Firanda tidak harus juga. Yang penting intinya daripada itu adalah entah itu sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Yang penting ketika kita mengangkat tangan,
harus sejajar dengan bahu atau harus sejajar dengan telinga. Adapun bentuk tangannya apakah menghadap ke kiblat, ke kiblat, ke arah Ka'bah, ke kiblat, itu tidak harus, ya. Yang intinya adalah sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga, ya. Dan juga jangan terlalu dirapatkan dan jangan terlalu direnggangkan jarinya. Biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja, ya. Nah, jangan kaku, ya. Biasa-biasa saja. Allahu Akbar. Ya. Dan ketika kita bersedekap, ya, ada yang kemarin kita jelaskan juga, ada versi yang meletakkan tangan di atas, tangan kanan di atas tangan kiri, seperti ini. Dan juga ada yang menggenggam, tangan kanan menggenggam tangan kiri, ya, seperti ini, ya. Ada beberapa riwayat ada di atas tangan betul-betul seperti ini, ada kemudian seperti ini, ya. Asal jangan seperti ini, ya. Atau apalagi kalau begini, ya, kan? Ya, itu. Jadi dan juga bentuk seperti ini jangan dijadikan tolak ukur, ya. Salah itu. Nah, pokoknya yang penting tidak jauh dari seperti ini. Kalau begini ya sudah jelas pasti disalahkan, ya, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, ya. Jadi entah menggenggam atau meletakkan boleh, meletakkan, ya, atau menggenggam, ya, boleh, ya, menggenggam. Ini namanya menggenggam, ya, seperti itu. Kemudian di mana? Apakah di dada atau di perut atau di pusar? Nah, kemarin kita jelaskan bahwasanya antara dada dengan pusar, ya. Dada itu, dan disebutkan dada itu apabila sudah menyentuh tulang apa namanya nih? Nah, tulang rusuk, ya, seperti ini. Jadi antara atas pusar dan di bawah dada. Nah, seperti ini. Nah. Bahkan menurut Ustaz Firanda itu kalau di sini itu hadisnya lemah yang di dada. Nah. Tapi yang paling yang paling jumhur itu adalah antara dada dan di atas pusar. Nah, jadi jangan juga terlalu bawa begini. Nah. Tapi ada juga sebenarnya pendapat sebagaimana Imam Malik itu sholatnya Allahu Akbar begini, tidak bersedekap, ya kan? Irsal. Ya, irsal, istilahnya irsal. Jadi kalau misalnya kita ke Mekah, kita lihat orang sholat begini Allahu Akbar, jangan salah itu, ya, tidak itu. Ada pendapat yang menyebutkan seperti itu. Oke, itu dari segi. Adapun bacaannya saya kira Bapak Ibu bisa, ya, bisa nanti kalau bisa lebih bagus lagi kalau misalnya Pak Ketua membuat buku, ya, bisa dibagi sudah. Alhamdulillah. Jadi itu bacaan yang ada dibagikan di situ dari buku itu semua bersumber dari hadis-hadis. Tinggal kita pilih mana yang kita anggap mudah untuk dihafal, dan itulah yang kita ucapkan bacaan-bacaan sholat ketika kita bertakbir, doa iftitah ataupun ruku ataupun sujud dan lain sebagainya. Itu. Oke, kemudian ruku. Nah, lagi sama, ketika kita ruku kan kita harus mengangkat takbiratul intiqal, dan tetap disunnahkan adalah untuk mengangkat tangan, ya. Adapun ucapan Allahu Akbarnya itu adalah sunnah atau wajib? Ucapan Allahu Akbar ketika intiqal wajib, ya, wajib. Nah, Allahu Akbar. Adapun gerakan mengangkat tangannya adalah sunnah, ya. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar, ruku. Dan ruku itu, ya, harus sejajar, ya, sejajar, ya. Nah, selurus, ya, punggung sama kepala, ya. Jadi jangan begini, jangan juga begini. Nah, jadi harus begini, ya, seperti itu. Dan tangan itu menggenggam, jangan dirapatkan. Tangan jarinya itu dibuka dan dia menggenggam lutut, ya, menggenggam lutut. Ini menggenggam lutut seperti ini, ya. Menggenggam lutut. Jadi seakan-akan kalau tertarik di sini, kalau kita ruku itu sudah diluruskan seperti ini, ya. Sebagaimana menurut riwayat bahwasanya kalau Nabi ruku itu, kalau kita simpan gelas yang berisi air penuh itu tidak akan tumpah, ya, seperti itu di ruku. Tapi jangan dipaksakan. Kalau misalnya kita ada penyakit, ya, sakit pinggang, ya, seperti itu, jangan dipaksakan, ya. Ya. Apalagi yang istilahnya itu buku, ya, atau buku, ya. Itu artinya seperti itulah bagaimana kita berusaha, ya. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata tetap bengkok seperti ini, ya, itulah kemampuan kita, ya, seperti itu. Allahu Akbar, ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah, ya. Lagi mengangkat, jangan lupa mengangkat tangan sunnah. Usahakan kita melakukan semua apa yang disunnahkan, ya. Meskipun kita mengatakan mengangkat tangan itu cuma sunnah, jangan, ya. Sami Allahu liman hamidah, ya. Banyak begitu. Jadi itu bentuk dari zahirnya orang yang sholat dalam keadaan bermalas-malasan, ya. Betul. Jadi diangkat sami Allahu liman hamidah atau sami Allahu liman hamidah. Kemudian diluruskan, ya. Dan ini banyak kesalahan, ya. Banyak kesalahan. Bahkan ini sangat diwanti-wanti oleh para ulama ketika kita dari ruku sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd Allahu Akbar, itu tidak dinamakan i'tidal dengan
tumakninah. Karena masih goyang-goyang tangannya ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Meskipun dia baca Rabbana walakal hamd, tapi tidak ada ketenangan. Nah, itu bakal ada yang apa namanya pendapat yang istilahnya keras, tegas, yaitu bisa membatalkan sholatnya karena dia tidak i'tidal dalam keadaan tenang. Ya, juga ada ketenangan. Sami Allahu liman hamidah. Meskipun goyang ya, dia berhenti dulu baru sujud. Ya, itu diperhatikan itu. Nah, jangan sampai tangan bergoyang-goyang. Nah, kalau misalnya kita biasa lihat kalau orang dari i'tidal kemudian dari ruku kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah baru dia simpan kembali bersedekap, itu ada pendapatnya juga. Ya, ada pendapat ya. Dia bersedekap kembali. Ya, jangan dianggap dia mau sholat gerhana lagi ya. Nah, tidak. Ya, itu. Memang ada pendapatnya. Kemudian Allahu akbar. Kalau tidak ya biasanya yang jumhur itu adalah meluruskan irsal ya, meluruskan tangan ya. Kemudian sujud ya. Ketika sujud ini banyaknya. Mana yang lebih dahulu? Tangankah atau lutut? Ya. Hah? Ya. Yang rojih adalah lutut terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW ar-ruku fi rukubil ba'ir ya. Nabi itu melarang kita ketika menderum sebagaimana derumnya onta. Onta itu ketika mau dia duduk atau sujud, apa yang pertama? Kaki kanan atau kaki depan? Kaki depan. Itu dianggap tangannya. Jadi onta itu kalau mau telentang, tangannya dulu begini. Baru kakinya. Baru kaki depan baru kaki belakang. Jadi Nabi melarang kita untuk ketika sujud, mau sujud itu menyerupai onta. Dan memang dalam segala kondisi itu kita dilarang untuk menyerupai binatang. Sebagaimana kalau kita sujud, kemarin dilarang untuk menyerupai anjing. Nah, dan ini untuk kita sujud, maka sebagaimana penjelasan Syekh Fauzan itu, Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz itu semua sepakat. Yang merajihkan adalah lutut terlebih dahulu. Lutut terlebih dahulu ya. Lutut terlebih dahulu. Allahu akbar. Nah, baru tangan ya. Tapi kondisi apalagi kalau misalnya gampangangi utut ya, bisuli lutut tak, boleh tangan terlebih dahulu ya. Atau misalnya orang tua, orang tua itu jelasnya misalnya gerakan seperti itu sunnah ya, tapi memang itu yang kita harapkan. Tapi di mana kondisi ada yang membuat kita tidak mampu lutut terlebih dahulu, maka tangan ya jangan dipaksakan ya. Nah, bisa saya kalau sudah tua renta, apalagi orang tua memang seperti itu ya, jadi tangan dulu. Tapi hendaknya nanti meletakkan tangan di lantai kalau sudah hampir di lantai, karena onta itu begini, dia onta itu begini. Nah, jadi turun memang dulu turun, nah, baru nanti barulah bertumpu pada tangan, baru lututnya. Kalau memang kita tidak mampu untuk lutut terlebih dahulu, seperti itu. Oke, jadi itulah yang lebih afdal adalah lutut terlebih dahulu ya. Lutut terlebih dahulu. Allahu akbar, baru tangan ya, baru sujud. Dan sujud, ingat kemarin kita jelaskan bahwasanya umirtu an asjuda li sab'ati a'dhum. Kita itu diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan ya. Satu ini antara dahi dengan hidung. Jadi hidung itu harus rapat ya. Biar Tommy PC hidung tak kasih rapat juga ya. Ya. Jangan bilang PC hidungku tidak bisa rapat, Ustaz ya, kasih rapai. Ya. Kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut dan ujung jari kaki. Itu semua harus dirapatkan ke lantai ya. Allahu akbar. Kemudian tangan harus rapat. Jari maksudnya. Jari harus rapat. Jangan diregangkan begini. Nah, jari harus rapat ya. Allahu akbar ya. Dan kemudian usahakan sejajar dengan telinga. Ya, dengan telinga. Dan sebenarnya kalau ketika kita sujud, itu tangan dianjurkan untuk agak melebar. Tapi kondisi kalau kita sholat berjamaah, ya jangan. Ya, itu bisa mengganggu orang di sebelah tak. Jadi ada memang kadang kondisi-kondisi kita sholat itu kita harus meninggalkan yang disunnahkan agar tidak menyakiti orang di samping tak. Seperti kalau misalnya kita duduk tasyahud akhir, ya mepet sekali. Akhirnya kalau rapat pantat kita rapat di lantai, itu bisa duduki kakinya orang di sebelah kiri tak. Nah, kalau misalnya kita memaksakan seperti itu akan menyakiti orang di sebelah kiri tak, lebih baik kita duduk posisi tasyahud awal. Nah, meskipun tasyahud akhir, kalau kondisi seperti itu jangan. Nah,
itu justru bisa makruh hukumnya. Nah, apalagi kalau misalnya menyakiti, misalnya dempet sekali ya, misalnya apalagi yang biasanya yang tubuhnya lebar, itu bisa pasti banyak tempat yang diambil. Itu usahakan kita duduk tasyahud awal saja daripada kita duduki kakinya orang di sebelah kiri kita. Nah, seperti itu. Oke tadi. Ya. Kemudian setelah sujud ya. Jadi sujud itu dirapatkan. Sebenarnya ada yang mengatakan hadisnya lemah, tapi yang hasan ya. Jadi kaki di belakang dirapatkan seperti ini. Ya. Allah. Ya. Dapatkan. Dan juga usahakan jarak antara perut dan kaki itu agak melebar. Ya, jangan orang sujudnya seperti sujud. Nah, kecuali kalau memang seperti ini. Nah, ini bukan yang sempurna ya, agak melebar. Kecuali kalau misalnya memang tempatnya atau safnya memang terlalu kecil, jaraknya boleh. Sekali lagi, ada hal-hal yang bisa memalingkan gerakan-gerakan sunnah itu untuk sesuai kebutuhan. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian duduk, ini duduk tawarruk dan duduk iftirash. Ya, duduk tawarruk seperti ini. Ya, duduk iftirash seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin memalingkan ke duduk tawarruk seperti ini. Ya. Kakinya dia yang dikasih masuk, bukan badan yang kita geser ke sebelah begini. Ya. Kaki dia yang dikasih masuk ya. Kaki dia yang dikasih masuk begini ya. Seperti ini. Ya. Seperti itu. Itu namanya duduk tawarruk. Ya. Karena biasa saja yang menjadi pertanyaan misalnya di sholat sunnah yang 2 rakaat ya, itu duduk tawarruk atau duduk iftirash ya. Seperti sholat subuh atau sholat sunat yang cuma 2 rakaat itu memang di situ juga khilaf para ulama ya. Ada yang justru sebenarnya Imam Abu Hanifah itu beliau tidak mengenal yang namanya pokoknya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya. Imam Abu Hanifah beliau tidak mengenal yang namanya duduk iftirash, semua duduk tawarruk. Mau 2 rakaat, artinya duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir ya. Nah, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 3 rakaat atau mau 4 rakaat, semua duduk tawarruk. Tidak ada istilahnya duduk tasyahud awal. Adapun Imam Malik itu semua duduk tasyahud awal. Nah, atau kebalikannya, jelasnya salah satunya itu. Imam Malik itu semua tidak ada duduk tasyahud akhir, semua duduk tasyahud awal. Jadi mau di rakaat keempat tetap duduk tasyahud awal. Ya, modelnya duduk iftirash namanya ya, iftirash. Nah, adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu sepakat. Ada yang namanya duduk iftirash dan ada yang namanya duduk tawarruk. Cuma yang menjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad semua sholat yang 2 rakaat ya, mau sholat subuh meskipun nantinya salam, atau sholat witir yang 1 salam itu duduk iftirash. Nah, posisinya duduk iftirash, duduk tasyahud awal. Adapun Imam Syafi'i kalau 2 rakaat, di rakaat kedua duduk iftirash, tapi kalau misalnya ketika kita sudah mau salam itu adalah duduk tawarruk. Nah, itu Imam Syafi'i. Jadi tidak boleh dijadikan saling menjudge ya, yang mana salah, yang mana benar. Semua ada pendapatnya. Ya, sekira itu. Ya, kemudian salam. Nah, bagaimana tasyahud? Ini juga tasyahud ini telunjuk ya. Kapan dinaikkan? Ya, kapan diturunkan? Ya, memang juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dari awal ketika kita sudah duduk tasyahud ya, entah tawarruk atau iftirash, itu sudah langsung at-tahiyyatu dengan langsung mengangkat jadi telunjuk. Nah, ada juga yang mengatakan nanti ketika kita menyebutkan lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan nanti dari lafaz Allah sampai terakhir. Ada juga pendapat yang mengatakan yang penting sudah asyhadu an la ilaha illallah dikasih turun lagi. Ya, seperti itu. Ya, intinya semuanya insyaallah benar, ada semua riwayatnya ya. Dan kapan diturunkan? Nanti diturunkan ketika kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah ya. Dan ketika kita salam, usahakan sebagaimana riwayat bahwasanya pipi Nabi itu sampai kelihatan ya. Pipi beliau yang putih sampai kelihatan pada jamaah yang di belakang. Jadi usahakan seperti ini. Ya, jangan begini. Assalamualaikum warahmatullah, setengah saja ya. Usahakan ya. Betul-betul. Tapi bukan badannya, bukan badannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepalanya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu. Tadi satu lagi. Bagaimana ketika kita bangkit dari sujud untuk berdiri? Mana dahulu? Nah, kaki atau tangan atau lutut? Nah, itu kebalikannya dari yang tadi. Sebagaimana ya. Jadi memang hadis Nabi juga mengatakan ketika Nabi bangkit itu adalah beliau bertumpu pada tangannya, dan ibarat seperti seorang yang membuat adonan roti ya, maksudnya
membuat adonan roti. Jadi terserah ya, mau dia tangannya seperti ini atau mau tangannya seperti ini, yang penting dia bertumpu pada tangannya, kemudian mengangkat lututnya terlebih dahulu. Ya. Tapi lagi-lagi ya sesuai kondisi kemampuan kita ya, sesuai kondisi ya. Apalagi kalau kita sudah caunian ya, buku-buku ya. Gitu. Allahu Akbar ya. Memang ada yang seperti ini. Karena memang hadisnya itu mengatakan seperti kalau Nabi membuat adonan roti kan. Memang ada orang mengadonan roti seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang begini-begini juga, ya kan? Nah, yes. Jelasnya bertumpu pada kedua tangan. Nah, bertumpu pada kedua tangan. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Nah, seperti itu. Insyaallah jelas ya, bisa ya. Jadi usahakan kita semaksimal mungkin atau sebisa mungkin kita mempraktekkan sholat sebagaimana yang sesuai daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama seperti itu. Nah, ya Pak, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mohon maaf Pak Ustaz karena saya lewat saja baru masuk sini. Sudah salat maghrib keluar baru masuk lagi. Ya. Jadi mohon maaf karena saya dengar tadi ada penjelasan mengenai salat, jadi saya singgah berhenti begitu Pak Ustaz. Mohon maaf. Saya tidak tambah di sini. Baru kira-kira 3 kali di masjid ini. Oh, insyaallah. Ada yang saya mau tanya Pak Ustaz, mohon maaf. Iya Pak, iya Pak. Dengan ibu-ibu. Iya, silakan Pak. Saya pernah melihat istri di rumah Pak Ustaz, jadi makanya saya tahu dia begini. Iya, ya. Ya, ya Allahu Akbar. Tapi kalau tadi apakah sejajar Telinga, ya atau bahu. telinga? Tapi persoalannya perempuan kalau diangkat begini tangannya kelihatan auratnya. Iya. Padahal mungkin kalau kelihatan
Masya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, satu dan kedua berkenaan dengan kesempurnaan sholat ya Ustaz ya, khususnya ketika kita sholat berjamaah. Yang pertama berkenaan dengan shaf Ustaz. Ya. Karena ini menyangkut pribadi dan jamaah, maksudnya menyangkut kita sebagai pribadi dan dalam posisi kita pun berjamaah dalam pengaturan kaki gitu Ustaz, posisi kaki. Nah, terkadang yang maaf Ustaz yang saya tahu itu kan tidak melebihi dari posisi kita begini. Selurus antara bahu dengan kaki. Kalau orang Sunda ngajegalnya begini. Iya. Ya, karena apa? Karena jauh jarak antara satu makmum dengan makmum yang lain. Jadi untuk dengan dalih untuk kesempurnaan sholat akhirnya melebihi dari postur badan kita, posisi kaki kita. Gitu. Ya itu Ustaz. Jadi mungkin juga bisa Ustaz sampaikan jadi perhatian bagi jemaah gitu Ustaz. Nah terus yang kedua Ustaz, ketika ada makmum anak kecil yang belum balik, apalagi sekarang di sini Ustaz ya di anak-anak Afrika ini alhamdulillah banyak sekali anak-anak gitu Ustaz. Nah, bagaimana keutamaannya gitu Ustaz? Apakah memang siapa yang duluan dia yang sampai depan gitu Ustaz? Atau bagaimana pengaturannya Ustaz ketika memang ada anak kecil yang belum balik gitu Ustaz? Jadi yang pertama terkait ketika kita sholat berjamaah ya, posisi saf ya. Kadang-kadang memang orang yang ketika sholat itu kakinya lebar pisan Bu ya. Lebar pisan kata orang Sunda mah ya. Terlalu lebar. Jadi padahal sebenarnya yang dianjurkan itu adalah ukuran kaki itu selurus dengan bahu ya. Jadi tidak usah masuk di safnya orang ya. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi selurus ya. Tapi makanya kaki itu usahakan lurus ke depan ya, tidak bengkok seperti ini. Diusahakan agar seperti ini. Biar sebenarnya dan juga memang dianjurkan sebenarnya kaki itu ketika sudah kaki atau bahu itu sudah bersentuhan dengan jamaah di samping kita itu sudah termasuk bahwasanya menutupi celah setan masuk dari saf tersebut. Nah, dan itu hanya dianjurkan di rakaat pertama, artinya di posisi pertama saat kita sholat. Adapun nanti ketika kita sudah bangkit untuk di rakaat kedua tidak usah mengejar-ngejar kaki. Nah, sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin itu hanya dianjurkan di awal ya. Hanya dianjurkan di awal. Ya, jadi yang menjadi patokan itu adalah bahu bersentuhan dan kaki bersentuhan, tapi kakinya jangan terlalu lebar. Dan itu pun di awal ketika kita sudah membentuk saf ya. Nanti biasanya kalau sudah bangkit untuk bangkit ke rakaat kedua kan sudah agak berubah. Nah, itu kata beliau tidak usah mengejar-ngejar. Artinya tidak usah dipaksakan sebagaimana tadi posisi ketika di awal. Yang penting intinya dulu di awal kita menutup celah setan itu masuk. Nah, masuk ke dalam saf ketika kita sholat berjamaah. Seperti itu ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah saling memaklumi ya, misalnya sesama afiliasi ya, biasanya kan tidak masalah ya, tidak masalah seperti itu. Tadi kemudian yang kedua, ya anak kecil di saf pertama. Ya sebenarnya memang antara pengaturan saf itu tidak ada khusus bahwasanya mengatakan yang di saf pertama itu adalah harus yang lebih tua, kemudian yang lebih alim, kecuali di belakang imam itu saja ya. Yang pertama itu. Jadi ketentuan saf itu siapa yang paling cepat datang. Ya, kalau dia mau duduk di saf pertama maka itu menjadi hak dia. Nah, tidak boleh diusir, tempatnya presiden ini. Ya, contoh seperti itu ya. Kecuali kalau memang ada tulisannya di situ presiden, nah berarti sudah maksudnya ada perkara lain itu. Ya, tapi misalnya dia datang pertama, sudah duduk pertama, tempatnya pengetua itu. Nah, itu tidak boleh ya, seperti itu. Nah, adapun terkait anak-anak, maka kalau kita sudah memahami tersebut, meskipun dia anak-anak, tapi kalau dia datang pertama, kalau dia mau duduk di saf pertama, kecuali di belakangnya imam ya, maka itu tidak boleh kita untuk menyuruh dia meninggalkan tempatnya.
Nah, cuma nanti, dan itu juga bagusnya kalau misalnya seperti mana di kondisi kita ini di Masjid Mubarak Trikaya, banyak anak-anak yang tentunya kalau mereka dikumpulkan di satu saf tentunya akan menjadi keributan ya. Jadi untuk menjadi asli itu, asli pasti seperti itu. Nah, jadi untuk menangani hal tersebut maka diselang-seling ya. Misalnya 3 anak kemudian di apa namanya di sampingnya orang besar. Nah, untuk meminimalisir keributan ya, karena yang namanya anak-anak ya, seperti itulah modelnya. Begitu. Jadi itu tadi, jadi tidak ada hak bagi terkait tentang ketentuan saf yang pertama di saf pertama. Pokoknya saf yang paling cepat datang, mau dia orang tua, anak-anak atau remaja, kalau dia ingin duduk di saf pertama maka itu hak dia dan kita tidak boleh untuk menyuruhnya pindah ya, seperti itu Ustazah. Syukran ya. Ya. Cukup saya mungkin yang sudah sekali mungkin yang dimaksud ditakutkan mungkin ya kalau mungkin anaknya belum balik ternyata itu bisa menjadi pemutus saf atau seperti apa. Ya memang sih sebenarnya awalnya juga kami ada hal-hal seperti itu, tapi setelah kami belajar lebih lanjut ya kami ambil yang lebih banyak manfaatnya karena kalau anak-anak akan kumpulkan di belakang duduknya di tamu. Dan juga masalah kedua adalah kami mainannya lebih duluan nanti datang ya itu dia. Agak susah memang. Cukup atau ada satu lagi? Ya, insyaallah cukup ya. Saya dah. Kalau cukup tanya simpan pertanyaan tak siapa tahu masih ada. Insyaallah kita bertemu kembali di hari Kamis. Kemudian karena sudah mulai praktek wudhu, sudah mulai praktek sholat, jadi mudah-mudahan kedepannya kita menjadikan Allah sebagai hamba yang senantiasa menjaga sholatnya, karena sejatinya kita ini hidup hanya untuk menunggu waktu sholat atau menunggu disolatkan. Saya kira sekian. Mungkin ada penutup sudah. Insyaallah nanti juga habis Isya insyaallah ada program mesra yaitu makan bersama antara jamaah dengan santri, nanti bisa bergabung di belakang setelah sholat Isya. Insyaallah di hari Senin kita akan bertemu kembali dengan kajian kita di pembahasan mengenai akidah. Dan juga Selasa insyaallah kita akan bertemu dengan materi kita yang akidah, dan juga saya lagi bicarakan sama Ustaz Abdillah mengenai pembahasan mengenai sirah nabawiyah. Dan mohon doa, mudah-mudahan kita bisa adakan judul baru lagi dengan suasana yang berbeda, dan mudah-mudahan bisa di pengajian 10 kali dalam 1 bulan. Sekarang kan 8 kali. Mudah-mudahan lebih banyak majelis ilmunya, lebih berkah insyaallah. Saya kira sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.